Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa usikum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Sehingga alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah. Kita masih diberikan usia dalam taat. Kita masih diberikan kemudahan untuk langkah-langkah kita menuju masjid ini. Sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mampukan kita untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tetap tercurah kepada Nabi Agung, Rasul tercinta, ani habibana wa nabiyana wa rasulana Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan juga mudah-mudahan kita semua ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa khatib berwasiat untuk tidak khatib sendiri bagi jamaah sekalian, pada kita sama-sama menjaga, terlebih meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan terus berupaya semaksimal mungkin semampu kita melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan kita terus berjuang, terus berusaha untuk menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang baik itu merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Bahkan banyak juga hadis yang mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi yang lainnya. Dan banyak juga hadis-hadis yang lainnya yang menunjukkan bahwa keharusan atau anjuran tergantung juga terhadap kita yang mau menerima segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin masyaallah muslimin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang mesti kita lakukan, yang mesti kita kerjakan supaya kita tergolong orang yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala? Imam Hasan Al-Basri dalam kitab Qiyatul Awliya pernah menyampaikan, inna li ahlil khairi alamatan yu'rafuna biha. Sesungguhnya bagi orang-orang yang baik itu terdapat beberapa ciri yang dapat dikenali dari pribadinya. Yang pertama, sidqul hadis. Orang baik itu akan berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan segala kejujurannya, baik kejujuran dalam sikapnya, baik kejujuran dalam perbuatannya, maupun kejujuran dalam setiap perkataan-perkataan yang dia sampaikan.
Maka hadirin muslimin rahimakumullah, kenapa orang baik itu harus jujur dalam setiap perbuatan dan ucapan? Karena orang baik pasti tahu setiap dia melakukan kejujuran, baik sikap maupun ucapan yang dia sampaikan, itu akan mendorong dirinya untuk menjadi orang yang baik. Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam hadisnya, "Ya Ali, alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Wa ma yazalu ar-rajul yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuttaba 'inda Allahi siddiqan." Kata Rasulullah SAW, bersikap jujurlah kalian semua, karena sesungguhnya sikap jujur itu akan membawamu kepada kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntunmu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah seseorang berlaku jujur dan mempertahankan kejujurannya itu, maka akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sosok orang yang jujur. Begitupun sebaliknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum al-kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadzaban." Berhati-hatilah dengan sikap dusta, karena berlaku dusta itu akan menuntunmu kepada perlakuan buruk, dan keburukan itu akan menuntunmu ke dalam nerakanya Allah. Dan selama dia tidak berhenti dalam kedustaan tersebut, bahkan mempertahankan perilaku dustanya, maka akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Na'udzubillah. Maka hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kejujuran itu menjadi ciri orang mukmin yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, adalah orang-orang yang senantiasa menjauhkan dirinya, menghindarkan dirinya dari perbuatan dan perkataan yang tidak ada gunanya. Artinya dia akan selalu jujur dalam setiap perbuatan dan ucapan yang dia sampaikan. Jadi hadirin muslimin rahimakumullah, sikap pertama yang mesti kita lakukan untuk menjadi orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah orang yang jujur dalam setiap keadaan. Karena insyaallah perilaku jujur, sikap jujur sekalipun di dunia akan membuat kita kesusahan, tapi yakinlah nanti di akhirat kejujuran itu akan membawa kemanfaatan bagi kita semua. Hadirin muslimin yang sama-sama harap pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Imam Hasan Al-Basri, untuk menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah wa'adul amanah. Harus senantiasa mampu menunaikan setiap amanah, baik itu amanah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala seperti perintah salat, perintah zakat, perintah puasa, perintah haji, juga perintah-perintah yang lainnya. Bahkan termasuk juga amanah yang dipikukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mendakwahkan agama Islam, untuk mengajak orang-orang untuk berbuat baik, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga merupakan amanah bagi kita semua. Yang semulanya amanah itu Allah kemukakan, Allah tawarkan kepada langit, Allah tawarkan kepada bumi, bahkan Allah tawarkan kepada gunung. Sebagaimana kata Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 72, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kata Allah, sesungguhnya kami mengemukakan, kamu tawarkan amanah itu kepada langit, aku tawarkan amanah itu kepada bumi, bahkan aku tawarkan amanah itu kepada gunung-gunung. Fa abaina an yahmilnaha, tapi mereka enggan untuk memikul amanah tersebut. Wa asfaqna minha, mereka khawatir akan mengkhianati amanah tersebut. Wa hamalahal insan, maka dipikulah amanah itu oleh manusia. Maka kita sebagai manusia memiliki tanggung jawab memikul amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga amanah yang Allah titipkan lewat tubuh kita. Kita punya tangan, kaki, hati, mulut, telinga dan lain sebagainya. Itu merupakan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kita punya mata, perlihatkan sesuai dengan peruntukannya. Kita punya telinga, kita perdengarkan sesuai dengan peruntukannya dan lain sebagainya. Itu merupakan bukti bahwa kita menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk ketika kita diberikan kepercayaan oleh setiap orang,
maka tugas kita adalah menjaga kepercayaan orang tersebut, jangan sampai kita mengkhianatinya. Ya hadirin muslimin rahimakumullah, ciri orang baik yang kedua untuk menjadi orang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka usahakan kita menjadi orang-orang yang betul mampu menjaga amanah, baik amanah yang berhubungan dengan Allah, amanah yang berhubungan dengan makhluknya Allah, bahkan juga amanah yang berhubungan dengan alam semesta. Hadirin muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga ciri orang baik menurut Imam Hasan Al-Basri adalah waqillatul khuyala'i wal fakhri. Sedikit atau tidak membanggakan diri, tidak sombong, tidak angkuh dan lain sebagainya. Orang baik itu tidak akan pernah mungkin membanggakan atas kesolehannya. Orang baik itu tidak mungkin membanggakan atas ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang baik itu tidak mungkin merasa dirinya lebih soleh daripada yang lainnya. Akan tetapi sebaliknya, orang baik itu akan selalu merasa kurang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang baik itu akan selalu merasa bahwa dirinya adalah makhluk yang sangat-sangat banyak dosa kepada Allah, sehingga akan terus dan terus memperbaiki dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 18, jangan sekali-kali kalian memalingkan wajah kalian dari manusia dikarenakan sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan sekali-kali kamu berjalan di muka bumi dengan penuh keangkuhan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena sesungguhnya Allah sangat-sangat tidak suka kepada orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Jadi hadirin muslimin rahimakumullah, hati-hati dengan sifat ini. Jangan mentang-mentang karena kita rajin ke masjid, jangan mentang-mentang kita rajin datang ke pengajian dan lain sebagainya, di dalam hati kita terbesit ketika melihat orang yang belum bisa datang ke masjid, yang belum bisa datang ke pengajian. Si anu belum datang ke masjid, alhamdulillah kita rajin ke masjidnya, rajin ibadah, rajin berjamaahnya, tapi ada rasa angkuh sedikit dalam hati. Hati-hati, itu akan merusak pahala ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang harus kita lakukan? Ajaklah mereka, rangkul mereka, nasihati mereka dengan penuh kesayangan, dengan penuh kata-kata yang baik dan bijaksana. Hadirin muslimin rahimakumullah. Jadi orang baik itu akan selalu berhati-hati dalam menjalani kehidupannya. Orang baik itu tidak akan pernah sombong dalam hidupnya. Orang baik itu tidak akan pernah membanggakan diri atas kesolehan dan lain sebagainya. Hadirin muslimin rahimakumullah. Dan yang terakhir, ciri orang baik menurut Imam Hasan Al-Basri adalah rahmatud du'afa wa badlul ma'ruf. Selalu berkasih sayang terhadap orang-orang yang lemah dan selalu bercampur dengan masyarakat biasa yang dengan cara yang baik. Rasulullah SAW mencontohkan hal itu. Yuhibbul fuqara'a wal masakin wa yajlisu ma'hum. Rasulullah SAW sangat mencintai orang-orang fakir. Rasulullah SAW sangat menyukai orang-orang miskin. Bahkan Rasulullah SAW tidak pernah segan, tidak pernah malu untuk duduk bareng beserta orang-orang yang lemah, beserta orang-orang yang fakir miskin. Ya hadirin muslimin rahimakumullah, orang baik itu tidak pernah melihat status sosial seseorang. Baik orang itu pejabat, baik itu orang kaya, baik itu orang miskin, baik itu orang kuat, baik itu orang lemah, maka orang baik itu akan selalu bercampur dengan mereka dalam keadaan baik. Hadirin muslimin rahimakumullah, ingat dalam hadis dikatakan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah dengan makhluk Allah yang ada di bumi, maka niscaya makhluk Allah yang ada di langit akan berkasih sayang dengan kita semua. Jadi hadirin muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan harapan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala kita meraih kenikmatan yang hakiki, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أستغفر الله العظيم لي ولكم أقيموا الصلاة